Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pagi ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika pertemuan ketiga ya. Pagi ini kita akan membahas tentang pecahan, penjumlahan pecahan. Tapi sebelum penjumlahan pecahan, nanti saya akan mengulang sedikit pelajaran kelas 4 tentang menyederhanakan pecahan, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan yang terakhir mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Karena ini nanti ada hubungannya dengan penjumlahan pecahan ya. Kalau ini nanti belum bisa, nanti penjumlahan pecahannya juga kesulitan. Nih, sekarang langsung kita bahas ya. Yang pertama, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Contohnya 2/4. 2/4. 2 sama 4 ini belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi dengan angka yang sama. 2 sama 4 kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa? Nah, 2 sama 4 ini bisa dibagi dengan angka 2. 2 bagi 2, 4 bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 1/2 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kalau sudah 1, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ini sudah paling sederhana. Jadi bentuk sederhana dari 2/4 itu adalah 1/2. Contoh yang kedua, 2/8. 2/8. 2 sama 8 ini bisa disederhanakan dengan dibagi angka 2. Angka 2. 2 bagi 2, 8 bagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Ini sudah paling kecil, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 2/8 itu bentuk sederhananya adalah 1/4 atau 1/4. Contoh ketiga. Ini yang saya kasih contoh ya, yang nomor 4. Nomor 4 dulu. Nomor 3 nanti kalian kerjakan sendiri. Nomor 4, 8/12. 8/12 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, paling mudah itu kita bagi 2 dulu. Paling mudah ya, bagi 2 dulu. 8 bagi 2, 12 bagi 2. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. Nah, 4/6. 4/6 ini belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi ya, karena masih bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. 4 bagi berapa, 6 bagi berapa? Kita coba bagi 2. 4 bagi 2, 6 bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 2/3 ini bisa dibagi lagi apa enggak ya? Sama harus bisa ngira-ngira angka 2 sama 3 ini bisa dibagi dengan angka yang sama apa enggak. Kalau enggak bisa, itu berarti sudah paling sederhana. Ternyata 2 sama 3 itu tidak bisa dibagi lagi. Jadi 2/3 ini adalah pecahan paling sederhana. Hasilnya ini 8/12. Kalau disederhanakan hasilnya 2/3. Kalau kalian jawab hasilnya 4/6, itu berarti belum hasil akhir, masih belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi, yaitu hasilnya 2/3 gitu ya. Pokoknya sampai disederhanakan sampai paling sederhana. Nanti yang 6/8 ini kalian coba sendiri ya. Saya kasih contoh 3. Yang berikutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa itu pecahan yang bentuknya seperti ini.
3/2, 20/7, 14/9, 10/7, ini namanya pecahan biasa. Ini pecahan biasa dibentuk menjadi pecahan campuran. Contoh yang pertama, 3/2. Caranya begini, 3/2, 3 bagi 2, 3 bagi 2 berapa? 1. Taruh sini 1. Sisa berapa? 3 bagi 2 kan 1. Sisa, saya contoh di sini, 3 dibagi 2, 3 bagi 2 1. 1 kali 2 2. 3 dikurangi 2 1. Ini ditaruh di samping, ini sisanya ditaruh di atas, ini ditaruh di bawah. Jadi 1/2. 1/2. Nah, ini namanya pecahan campuran. Bentuknya sudah beda. Nomor 2, 20/7. 20/7 ini pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran di poro gapit. 20 bagi 7. 20 bagi 7 berapa yang mendekati? Yaitu 2. 2 kali 7 14. 20 dikurangi 14 6. Ya, ini ditaruh di samping, ini di atas, yang ini bawah. 2-nya di sini, 6-nya di atas, 7-nya di bawah. Nah, ini caranya ya, di poro gapit. Nomor 3 sama nomor 4 nanti kalian coba sendiri di rumah. Kalian coba sendiri di rumah yang nomor 3 sama 4 buat latihan ya. Nah, ini untuk yang berikutnya, ini nanti kalau ada soal-soal di LKS dicoba juga ya, biar terbiasa. Yang ketiga ini mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kebalikannya. Kalau ini biasa jadi campuran, ini campuran jadi biasa. Ini bentuknya campuran 2/1/3. Di sini sudah saya kasih cara bawah kali samping tambah atas, bawah kali samping tambah atas. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7 per 3. Penyebutnya tetap sama, bawah kali samping tambah atas. 3 kali 2 tambah 1, 3 kali 2 6 tambah 1 7. Taruh di sini, bawahnya tetap. Contoh kedua, 3 1/5. Pakai cara ini, bawah kali samping tambah atas, bawah kali samping 5 kali 3 15 tambah 1 16 per 5. Ya, gampang ini ya, gampang sekali. Ininya diingat-ingat, bawah kali samping tambah atas. Yang nomor 3 sama nomor 6, kok nomor 6, nomor 4. Nomor 3 sama nomor 4 nanti dicoba sendiri ya, pakai rumus ini, bawah kali samping tambah atas. Ini menyederhanakan pecahan, mengubah biasa jadi campuran, campuran jadi biasa. Ini nanti digunakan untuk mengerjakan penjumlahan pecahan ya. Habis ini kita langsung ke penjumlahan pecahan. Nah, ini berikutnya adalah penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan nanti ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti ini, 1/5 ditambah 2/5. Contohnya 1/5 ditambah 2/5. Penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama itu nanti gampang, nggak usah disamakan lagi. 1/5 ditambah 2/5, langsung
5-nya taruh sini. 1 tambah 2, 3. Jadi hasilnya 3/5. Kemudian dilihat 3/5 ini bisa disederhanakan apa enggak? 3 sama 5. Ternyata enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti dibiarkan. Dilihat lagi 3 sama 5, pembilang sama penyebutnya ini angkanya besar yang mana? Kalau angkanya besar yang pembilang, maka harus dirubah ke pecahan campuran. Tapi karena ini pembilangnya angkanya 3 sedikit dan lebih besar yang penyebut, maka dibiarkan. Jadi hasilnya tetap 3/5. Contoh yang kedua. Contoh kedua ini beda. Kalau ini penyebutnya tidak sama. 1/3 ditambah 2/6. Ini 3, ini 6, beda. Kalau beda berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Gini caranya ya. Dicari KPK-nya. 3 sama 6. 3 tambah 3, 6. Ternyata sudah ada yang sama. Kalingkari. Kalau sudah sama berarti sudah ketemu penyebutnya. Tulis di sini 6, 6, 6. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 1, 2. 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2, taruh sini. 6 bagi 6 bagi 6 lah ini 1. Berarti 6 bagi 6 1 kali 2 2. 2 tambah 2 4. Hasilnya ketemu 4/6. Kemudian dilihat pembilang sama penyebutnya, atas sama bawahnya ini lebih besar yang mana? Kalau lebih besar yang atas dijadikan pecahan campuran, tapi kalau lebih besar yang bawah tidak usah. Nah ini ternyata lebih besar yang bawah, yang atas lebih kecil, berarti tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Kemudian dilihat lagi 4 sama 6. 4 sama 6 ini bisa disederhanakan apa enggak? Bisa dibagi lagi dengan angka yang sama apa enggak? Ternyata bisa. 4 sama 6 ini sama-sama dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 2. 2 2. 4 bagi 2 2. 6 bagi 2 3. Lihat lagi 2 sama 3 bisa disederhanakan lagi apa enggak? Ternyata tidak bisa, karena ini sudah paling sederhana. Berarti hasilnya 2/3. Ini contoh yang kedua. Yang kedua bentuknya sama-sama pecahan biasa. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini campuran sama biasa. 2 1/3 ditambah 1/6. 2 1/3 ini pecahan campuran ditambah 1/6 pecahan biasa. Campuran sama biasa. Ini kalau bentuknya seperti ini berarti harus dirubah dulu ke pecahan biasa. Yang campuran dirubah dulu ke pecahan biasa. Caranya kayak yang tadi ya. Yang pertama tadi bawah kali samping tambah atas, bawah kali samping tambah atas. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Jadi 7/3 ditambah 1/6. Bentuknya sudah berubah. Ya, ini. Kalau sudah jadi begini, kita samakan penyebutnya. 3 sama 6 karena belum sama ini, belum sama penyebutnya, disamakan dulu. 3 sama 6. 3 tambah 3 6. Nah, sudah sama berarti, sudah ada yang sama. Sudah ketemu penyebutnya. Kalau misalnya belum ketemu, dilanjutkan terus, ditambah-tambah terus sampai ketemu. Sama dengan 6 ya, tulis di sini 6 6 6. 6 bagi 3.
Ini ke sini dibagi 6 bagi 3 2. 2 kali 7 6 bagi 3 2, kemudian nanti ke atasnya dikali 6 bagi 3 2, 2 kali 7 14. 6 bagi 6 ini ke sini juga dibagi 6 bagi 6 1 kali 1 1. Ya, udah. 14 ditambah 1 15. Hasilnya 15/6. Terus dilihat dulu pembilang sama penyebutnya, angkanya lebih besar yang mana? Atas sama bawah lebih besar yang atas. Ternyata lebih besar yang atas. Kalau lebih besar yang atas, berarti harus dirubah menjadi pecahan campuran. Ya, campuran tadi, campuran itu di porogapit. 15 dibagi 6. 15 bagi 6 2. 2 kali 6 12. Sisa 3. Ini di samping, ini di atas, Ki di bawah. Ya. Berarti 2-nya di samping, 3-nya di atas, 6-nya di bawah. Hasilnya 2 3/6. Dilihat lagi, 2 3/6 itu bisa disederhanakan apa enggak? Dilihat angkanya, 3 sama 6 itu bisa disederhanakan apa enggak? Kalau bisa disederhanakan harus disederhanakan dulu. Nah, ternyata 3 sama 6 itu bisa disederhanakan. Nanti sama-sama dibagi dengan angka 3. Jadi baginya harus sama. Kalau atas dibagi 3, bawah juga harus dibagi 3. 2 ini tetap ditulis di sini. 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 2. 2 1/2. 2 1/2 ini bisa disederhanakan lagi apa enggak? Nah, ternyata tidak bisa karena ini sudah 1. Kalau 1 sudah nggak bisa ya. Ini sudah paling sederhana sendiri ini. 2 1/2 sudah paling sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasilnya ini adalah 2 1/2. Contoh keempat sama kelima. Yang keempat saya tulis seperti ini ya di sini. Contoh keempat, 1 1/4 ditambah 2 1/5. 1 1/4 ditambah 2 1/5. Pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Campuran tambah campuran. Caranya sama. Caranya sama, yaitu harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya tadi sudah ada di depan tadi ya, di keterangan yang depan. Ini dirubah jadi pecahan biasa, ini dirubah jadi pecahan biasa, terus baru dihitung kayak ini ya. Nanti kalian hitung sendiri ya. Ini kan sudah 3, saya kasih contoh. Yang contoh keempat sama contoh kelima kalian coba sendiri. Contoh yang kelima, contoh kelima ini 1/7 ditambah 2/3. 1/7 ditambah 2/3. Pecahan biasa ditambah pecahan biasa. Gampang ya, nggak usah ngerubah-ngerubah kalau pecahan biasa sama pecahan biasa ya. Contoh keempat sama kelima ini kamu kerjakan sendiri. Kalian kerjakan sama seperti yang saya terangkan ya. Nanti untuk ini keterangannya tadi nanti saya rangkumkan ya, saya rangkumkan sesuai urutan tadi. Saya rangkumkan, kemudian yang saya suruh ngerjakan diri kalian kerjakan, kalian lengkapi sendiri seperti yang saya terangkan ya. Saya rangkumkan, nanti akan saya kirim ke lewat ini ya, pesan WhatsApp wali kelasnya masing-masing ya. Dicoba bolak-balik ya. Kalau nggak bisa nanti minta tolong siapa gitu ya, dampingan orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya itu yang bisa.
atau dibuka lagi YouTube-nya, nanti diulang-ulang lagi keterangannya gimana biar tambah paham. Ini materi hari ini penjumlahan pecahan saja ya. Nanti untuk materi berikutnya minggu depannya pengurangan pecahan ya. Kalau sudah ditulis rangkumannya sama contoh yang masih kosong-kosong dihitung, kemudian kalian lihat halaman 10. Halaman 10, ayo berlatih, itu ada 5 soal. Hitunglah itu ya, 5 soal, 2/5 ditambah 4/6 sampai yang nomor bawahnya, nomor 5, 12/5 ditambah 1, 3/4. Itu nanti kalian coba ya. Kalau nggak nyoba nanti nggak bisa-bisa. Dicoba, ditulis di buku tulis, jangan di LKS. Di buku tulis biar terlihat rapi, beserta caranya ditulis ya. Tidak usah difoto. Untuk saat ini tidak usah difoto, tapi harus tetap dikerjakan. Nanti suatu saat kalau sudah ada instruksi untuk mengumpulkan, bisa dikumpulkan ya. Untuk pertemuan kali ini saja ya, dipelajari yang benar-benar. Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.